من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. Hadis hari ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini Nabi SAW menerangkan tentang marahil perjalanan terciptanya manusia ini kayak gimana ya, dari nutfah, dari air mani sampai dari gumpalan darah sampai gumpalan daging. Di hadis ini disebutkan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Setiap dari Bani Adam itu dikumpulkan atau diletakkan di rahim ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, berbentuk air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari berbentuk alaqah, gumpalan darah 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah itu 40 hari berbentuk gumpalan daging. Di ayat disebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. Yang ingin anak sebutkan di ayat ini, kalau kita perhatikan di ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khalaqnal insana fi qararin makin, terus kita jadikan manusia itu gumpalan darah, terus kita jadikan manusia itu gumpalan daging. Setelah itu summa ansha'nahu khalqan akhar, kita ciptakan dia khalqan akhar, sebagai ciptaan yang lain, dijadikan manusia. Apa ayat setelahnya? Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Subhanallah, Allah pertama menyebutkan beberapa tahapan ketika kita mau diciptakan sebagai manusia. Dari kita jadi air mani, dari kita jadi gumpalan darah, terus gumpalan daging. Setelah itu Allah nyebutkan ayat apa? Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Allah tidak nyebutkan kita nanti di dunia kayak gimana. Langsung ayat setelahnya tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah itu kalian semua wahai Bani Adam lamayit. Kenapa? Kenapa kok habis disebutkan tahapan-tahapan kita jadi manusia, tiba-tiba disebutkan nanti kalian semua bakal jadi mayit. Kalau ahli tafsir disebutkan bahwasanya ini isyarat. Ini isyarah menandakan bahwasanya kita punya umur ini qasir. Kita punya waktu di dunia ini sebentar. Ya. Makanya Allah Ta'ala setelah menyebutkan beberapa tahapan ketika kita diciptakan sebagai manusia, ayat selanjutnya Allah tidak sebutkan nanti kamu di dunia makan, minum dan lain-lain. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Allah langsung bilang kamu setelah itu bakal jadi mayit sebenarnya. Nasallallahu alaihi wasallam isyarah. Seakan-akan isyarat betapa cepatnya kehidupan di dunia ini. Pernah sekali ada seorang ini mau masuk surga. Ini menandakan bahwasanya kayak gimana sih rahmatnya Allah itu begitu istimewanya bagi umat manusia. Kayak gimana sih? Pernah sekali ada orang mau masuk surga, ditanyai sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya fulan, kamu masuk surga ini karena sebab apa?" Misal namanya Z, kamu masuk surga karena sebab apa? Kata si Z ini, ya Allah, aku dulu di dunia beramal, aku taat kepadamu, aku sholat, aku ngaji, ya, dan lain-lain. Kata Allah SWT, enggak, kamu masuk surga birahmati, karena rahmatku. Ngeyel sih, enggak ya Allah, aku di dunia ini sing haram tak tinggal, sembahyang tak lakoni, enggak. Akhirnya Allah Ta'ala bilang gini, ya udah kamu hidup di dunia ini berapa tahun? Oh saya hidup di dunia ini 500 tahun ya udah kamu sekarang masuk surga 500 tahun toh, setelah itu keluar.
Setelah 500 tahun keluar. Kalau emang kamu masuk surga ini karena amalmu sendiri, setelah 500 tahun kamu keluar dari surga. Kamu 500 tahun kan ibadah. Ini umat-umat terdahulu, bukan umatnya Nabi. 500 tahun kan ibadah, kamu di surga 500 tahun habis itu keluar. Ini tanda bahwasanya bagaimana rahmatnya Allah SWT. Umat dahulu itu ratusan tahun, pasti cobaannya lebih banyak. Kita cuma punya kurang lebih 60-70 tahun. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau setiap manusia tiap harinya dia tidur sehari 8 jam, berarti dia ngambil sepertiga daripada sehari kan. 24 jam, 8 jam dia tidur, 8 jam dia tidur berarti sepertiga dari 24 jam. Kalau tiap hari kayak gitu, berarti kalau ada manusia sudah di umur 60 tahun, dia 20 tahun sudah dihabiskan untuk tidur. Ya, dia punya 20 tahun sudah dihabiskan untuk tidur. 20 tahun Pak, turu, bukan beramal. Ya, wis 20 tahun tidur, sisa 40 tahun belum dikurangi makan, belum dikurangi minum, belum dikurangi kamar mandi, belum dikurangi nongkrong. Mau ngadep apa kita kalau Allah Ta'ala ini? Ya, mau pakai jalur apa? Ya. Dan tidak dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kecuali dengan amal. Tidak mungkin tiba-tiba dapat rahmat maksiat atau lebih, tidak mungkin, mustahil, tidak masuk akal. Kata Allah Ta'ala pernah ngomong, kaifa anjudu bi rahmati man yabkhul bi ta'ati. Kayak gimana aku ini anjud berahmat, aku dermawan dengan rahmatku buat orang yang pelit untuk taat kepadaku. Ya, buat orang yang pelit untuk taat kepadaku, kayak gimana aku bisa dermawan? Nasallallahu wasallam. Oleh sebab itu, dengan sedikitnya umur ini, yang sekiranya balasannya dari Allah Ta'ala ini sudah al-abad, selama-lamanya, tidak ada batasan waktu. Ya, tidak ada batasan waktu lagi. Kita meninggal sudah selesai semua nikmat insya Allah. Kalau kita mau sabar di dunia ini. Nah, ini isyarat daripada ayat yang tadi Allah Ta'ala menyebutkan, "Tsumma innakum ba'da dzalika namanya itu bakal semuanya meninggal." Setelah 40 hari, 120 hari seseorang di dalam kandungan, datang Allah Ta'ala memerintahkan al-malak, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak fa yanfukhu fihi ruh." Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menurunkan roh kepada si janin ini tadi. Terus dituliskan ketetapan buat janin ini 4 ketetapan. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Yang pertama apa? Bikat birizki. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menulis rizkinya si janin ini tadi. Jadi sejak kita ada di janin ini tadi, Allah Ta'ala sudah menuliskan rizki kita, yang dimana rizki tersebut, ya, rizki tersebut tidak bakal habis, tidak bakal selesai. Kita tidak bakal mati kecuali rezeki ini sudah selesai. Terus ada khilaf antara para ulama, apa sih rezeki itu? Ya. Kata Sahih Jawahir Tauhid, waris kuma mulik wamat tubet. Ada bednya misalnya. Ada khilaf antara para ulama, apa sih rezeki itu? Yang mu'tamad, yang dianggap oleh para ulama, rezeki itu sesuatu yang bisa kita dapat manfaat dari tersebut. Ya. Misal ada orang tidak punya rumah, cuma dia sama saudaranya disuruh tinggal serumah sama dia. Berarti dia rezekinya punya rumah itu, meskipun dia fi haqiqah, dia tidak punya rumah tersebut, dia tidak punya, bukan atas nama dia, uang bukan uangnya dia, cuma dia bisa tinggal di rumah tersebut, berarti itu rezekinya dia. Ya, sama juga kalau misal orang kaya punya uang triliunan, punya rumah 10, yang ditinggali cuma 1 itu rumah, berarti rezekinya itu cuma 1. Soalnya rezeki kata para ulama yang bisa apa? Dimanfaatkan. Ya, yang bisa dimanfaatkan. Punya motor 10, sing dipakai 1. Berarti rezekinya sih 1 itu. Ya. Bajunya kayak sing dipakai, nah itu rezekinya itu. Gaul tsani, pendapat kedua mengatakan wamat tubih yang dia miliki. Akan tapi al-mu'tamad mengatakan bahwasanya ada rezeki intufi'ah yang bisa dimanfaatkan. Kita punya baju bisa kita manfaatkan, itu rezekinya kita. Ya, jadi wis
Kadang-kadang kita ini nganggap bahwasanya rezeki itu yang ini punyaku, ini lah, bukan, tidak harus hal tersebut. Kita punya beberapa hal yang Allah gampangkan, ya. Kayak misal dunia ini kan punya Allah Ta'ala, jalan punya Allah Ta'ala semua. Ya, kita bisa memanfaatkan, berarti rezekinya kita. Kesehatan punya Allah Ta'ala. Ya, itu yang pertama, rezekinya kita yang dituliskan di sana itu. Kemudian wa ajalihi, yang kedua, ketika kita 120 hari dalam perut ibu kita, dituliskan hal yang kedua apa? Ajalnya kita. Kita punya ajal ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mati, kapan kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah jelaskan. Terus kayak gimana masalah orang doa panjangkan umur saya? Terus katanya kalau melakukan silaturahmi nanti umurnya dipanjangkan. Atau nanti melakukan hal-hal maksiat umurnya bisa pendek. Nah, masalah yang disebutkan oleh Ibn Abbas di Qaulih Ta'ala, "Walladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu." Tafsir ini Ibn Abbas mengatakan bahwasanya walladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu. Di ayat ini disebutkan dua ajal kan? Ya. Disebutkan dua ajal. Kata Ibn Abbas, setiap dari manusia, setiap dari Bani Adam, dia punya dua ajal. Kita ini punya dua ajal. Ajal pertama dari kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Ajal kedua dari kita meninggal dunia sampai kita dibangkitkan nanti. Kita kan nanti dibangkitkan kan? Semua umat ini sama umat-umat terdahulu bakal dibangkitkan kan sama Allah Ta'ala. Dikumpulkan, dihisab dan lain-lain, mahsyar dan lain-lain. Nah, kata Ibn Abbas, kita ini punya dua ajal. Dari kita lahir sampai kita meninggal, dari kita meninggal sampai kita dibangkitkan. Kalau orang di masa hidupnya dia melakukan hal-hal yang bisa mempanjangkan umurnya, dari ajal kedua ini diambil dimasukkan ke ajal pertama. Ya, misal kasarnya dia di ajal pertama umurnya 50 tahun. Di ajal kedua umurnya 100 tahun. Dia melakukan amal-amal yang bisa mempanjangkan umurnya, silaturahmi dan lain-lain. Nanti dari ajal kedua itu diambil dimasukkan ke ajal pertama. Itu kata Ibn Abbas. Ala tafsir hadilah. Ya. Atau sebaliknya, bisa jadi dari ajal yang pertama diambil dimasukkan ke ajal kedua, jadi lebih cepat matinya. Jadi punya ajalan. Waba'duhum, kalau sebagian ulama mengatakan yang lain, maksudnya kalau kita doa panjangkan umur kita, itu barokah fil umur. Kita mendapatkan berkah dalam umur. Berapa banyak kalau kita lihat ulama sekelas Imam Suyuti, Imam Nawawi. Imam Suyuti itu punya karangan kurang lebih 500 sampai 600 karangan kitab. Imam Suyuti 500 sampai 600 karangan kitab. Pernah sekali bilang Imam Suyuti, saya ini di semua bidang agama saya sudah menguasai, kecuali satu, masalah hisab matematika. Padahal Imam Suyuti masalah hisab ini punya 3 karangan kitab. Dia bilang saya kan masalah hisab ini tidak seberapa kuat, cuma dia mengarang masalah hisab ini 3 kitab. Imam Suyuti punya 600 karangan kitab. Kita tahu Imam Nawawi berapa kitabnya Imam Nawawi. Nah, itu yang dimaksud dengan barokah fil umur, ya, keberkahan dalam umur. Imam Syafi'i, umurnya Imam Syafi'i berapa? Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah, cuma 54 tahun Imam Syafi'i. Kita sampai sekarang dengan itu namanya barokah fil umur. Ada keberkahan dalam umur, itu yang dimaksud kita ketika kita doa barik lana fi umrina, kita dikasih keberkahan dalam umur kita. Meskipun kita punya waktu yang pendek, akan tetapi kita punya amal yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dikasih keberkahan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kayak gimana kita mau dapat barakah fil waktu, kita dapat keberkahan di waktu kayak gimana? Kalau intratab ta'mur apa berbeda barak. Ketika kita nyusun waktu kita ini baik, ya, kita tertibkan waktu kita ini baik, insya Allah waktu itu bakal berkah. Waktunya itu berkah. Pagi sudah ada waktunya kerja, di duha waktunya sholat. Ditertibkan waktu ini, insya Allah bakal ada barakah dalam waktu. Ya, itu ya. Yang kedua ajalnya yang ditulis. Dan yang ketiga wa amalihi, dan amalnya ketika dia hidup. Dan yang terakhir wa syaqiyun aw sa'id. Wa syaqiyun aw sa'id, tentang celakanya dia atau suksesnya dia. Yang dimaksud dengan celaka ketika dia ditentukan untuk masuk neraka
dan sa'id ketika dia ditentukan untuk masuk surga. Dan jangan anggap kalau kita dengar bahwasanya loh, kalau kita sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala kita bakal ke neraka, buat apa kita beramal? Kita bakal ke surga, buat apa kita beramal? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sa'id ada alamah. Dalam orang sa'id, ya, dalam orang yang ciri yang bakal masuk surga yang sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala bakal masuk surga. Itu ada tanda-tanda. Nah, mungkin yang ya kasarannya sangat jarang mungkin. Insya Allah ada alamahnya buat orang yang terus menerus ibadah. Itu salah satu tanda-tandanya buat dia sa'id. Dan perlu kita tahu juga bahwasanya ada ayat menyebutkan yamhullahu ma yasha'u wa yaqdir wa 'indahu ummul kitab. Ya, beberapa perkara, ya, beberapa takdir yang sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak bisa merubah, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala bisa merubah. Karena dalil ayat ini yang mengatakan bahwasanya yamhullahu ma yasha'u wa yaqdir wa indahu kitab, yamhullahu ma yasha'. Allah bisa menghapus apa yang Allah mau. Apa yang Allah tidak bisa? Ya. Apa yang Allah tidak mampu? Semua Allah bisa. Mungkin kalau kita ditulis rezekinya segini, ajalnya segini, kita termasuk nasallallahu alaihi wasallam ahli neraka, atau kita ditulis mudah-mudahan jadi ahli surga, ya. Makanya Sayyidina Umar kalau tawaf di Ka'bah, Sayyidina Umar bin Khattab kalau tawaf di Ka'bah, salah satu doanya, ya Allah, kalau Engkau nulis di Lauhil Mahfuz bahwasanya aku tertulis daripada ahli neraka, maka rubahlah ya Rabb. Kalau aku ditulis sebagai ahli surga, maka tetapkanlah. Sekelas Sayyidina Umar bin Khattab doa, takut, ya, takut bahwasanya dia tertulis sebagai ahli neraka. Sekelas apa? Al-Umar bin Khattab. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya akhir man yadkhulul jannah min ummati, orang yang terakhir yang bakal masuk surga daripada umatku, Al-Juwainah katanya. Salah satu sahabat namanya Juwainah. Kata Sayyidina Umar, ya laitani Juwainah, seandainya aku ini Juwainah. Sayyidina Umar saking tawadhu'nya mengatakan bahwa coba mungkin jadi Juwainah. Sekarang musim kita orang ini wala amal, ya, jarang ke masjid, jarang baca Quran, ya tiap hari itu satu. Wala pernah kita minta doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah jadikan kita ahli surga dan lain-lain. Mughasir, ya. Kita ini mughasir benar-benar kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin nuntut, kok saya doa ini tidak dikabulkan, saya doa itu tidak dikabulkan, ya. Kita tidak pernah mikir bahwasanya berapa dosa yang sudah kita lakukan cuma Allah tidak mengadab kita. Ya, berapa dosa yang sudah kita laksanakan cuma kita tidak diadab sama Allah Ta'ala. Kita bingung, ya Allah anak dua gini kok tidak dikabulkan. Kau itu dosa, berapa dosa yang dilakukan, maksiat berapa maksiat dilakukan tidak diadab sama Allah Ta'ala, kamu tidak merasa apa-apa. Sedangkan kalau minta kepada Allah Ta'ala, tanya, lu kok tidak dikabulkan, kok tidak dikasih, dan lain-lain, ya. Kita tidak pernah berpikir dengan teliti. Oleh sebab itu kata Al-Habib Rahman Al-Masyur di awal kitab Bihuri Al-Mufasidin mengatakan bahwasanya setiap dari orang mukmin dia harus tahu 3 derajat, ya, harus tahu 3 derajat Islam. Yang pertama dia harus tahu derajat pertama itu syariah, derajat kedua itu thariqah, derajat ketiga itu hakikah, ya. Derajat pertama itu syariah. Apa yang dimaksud syariah? Syariah itu ketika kita tahu syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu kayak gimana. Oh, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya halal, ini hukumnya makruh. Itu namanya syariat. Ya, itu yang dinamakan dengan syariat. Antum hadir majelis ilmu, antum cari ilmu, datang ke pondok ngaji, penting, sangat penting. Bahkan kata Nabi SAW pernah sebutkan berapa kali. Kita tahu satu masalah dalam masalah fikih, ya, kita belajar bahwasanya tahu, oh ini hukumnya sunnah, oh ini haram, oh ini fardhu ain, ini fardhu kifayah, khilaful aula dan lain-lain. Itu lebih afdal daripada kita narka'nya alaf rakaat, lebih afdal daripada kita sholat 1000 rakaat, ya, lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Siapa yang ngomong? Nabi SAW. Kita tahu suatu masalah dalam masalah fikih. Makanya setiap dari umat muslim derajat pertama ini tadi syariah. Kita harus tahu syariatnya Allah Ta'ala kayak gimana, ya.
Kita harus belajar, kita harus ngaji, kita harus hadir majelis ilmu. Ya, kita fikih ya kita harus belajar bab thaharah, muamalah, jinayat, munakahat, faraid dan lain-lain harus kita pelajari. Kalau tidak emang bisa, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak ada kesempatan, sudah ada waktunya belajar. Kalau kita mendapati sesuatu atau melakukan sesuatu tidak tahu hukumnya dalam Islam, fasalu ahla dzikri. Antum tanya kepada orang-orang yang sudah belajar. Ya, jangan sembarangan ojo kabeh pakai akal-akalan. Bukan. Ad-din hadza bin naql laisa bil aql. Din itu agama itu pakai naql, dinukil dari para ulama. Bukan pakai akal-akalan. Ya. Apalagi mau pakai akal-akalan terjemah sana sini, pakai Google Translate. Sebagian kan orang-orang berkeyakinan bahwasanya saya mau belajar langsung tanpa guru, tidak bisa. Semua harus talaqi. Itu yang nomor satu ya. Syariat. Kita harus tahu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu syariat, masuk kita derajat kedua apa? At-thariqah. Nah, thariqah ini apa? Al-amal bima fi syariat. Kita mengamalkan dengan syariat ini tadi. Ketika kita sudah tahu syariat, kita masuk ke thariqah. Kita tahu sholat itu fardu, kita sholat. Kita tahu wudu yang membatalkan keimanan, kita tahu. Kita tahu sunnah-sunnahnya sholat, kita amalkan. Itu yang dimaksud dengan thariqah. Setelah kita sudah tahu dua ini, kita amalkan. At-thariqah min haitsiyah, min haitsu dhahirul batin ya. Dari zahirnya secara syurut fikhiyah kayak gimana, dari batinnya secara amal qalb kayak gimana kita ikhlas, kayak gimana kita jauh daripada riya, daripada kibir, daripada ujub. Itu termasuk thariqah. Thariqah bukan secara zahir kita beramal tapi hati kita ada fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sudah selesai di derajat kedua, kita baru mendapatkan yang ketiga apa? Haqiqah. Kita bisa mendapatkan apa? Haqiqah. Hakikatnya orang mukmin kayak gimana? Setelah kita tahu derajat pertama, derajat kedua kita selesai, kita masuk ke derajat ketiga, haqiqah. Kayak gimana sih orang mukmin itu? Kayak gimana sih orang Islam itu? Jadi tidak sembarangan. Kita melihat orang melakukan dosa, kayak gimana sih? Syariatnya kayak gimana? Terus kita tarik, nah hakikatnya. Kita tahu ma'rifatullah dan lain-lain kayak gimana. Bukan asal-asalan, bukan comot sana, comot sini, apalagi mau belajar dari internet sembarangan, enggak bisa. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan tahap-tahap tersebut dengan baik. Setelah itu Nabi SAW mengatakan bahwasanya inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Bahwasanya Nabi SAW sesungguhnya ada daripada umatku ya yang mereka itu semasa hidupnya beramal seperti amalnya ahli surga, sholat, ngaji dan lain-lain semasa hidupnya, sampai dia itu tinggal beberapa waktu untuk kematiannya ya dia beramal seperti amal-amalnya ahli neraka, nasallallahu alaihi wasallam, terus dia dimasukkan ke neraka. Apa sih maksudnya Nabi ngomong hadis ini? Apa sih maksudnya? Kita diajarkan sama Nabi sebagai seorang mukmin, la ya'man, fala ya'manu min makrillah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala kecuali kelompok-kelompok yang khasir, yang menyesal, kelompok-kelompok yang sesat. Maksudnya apa? Kalau kita dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kenikmatan berupa ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih istiqamah masuk masjid, baca Al-Qur'an. Jangan hulu, jangan kamu merasa bahwasanya saya ini sudah, masya Allah, saya ini sudah istiqomah di masjid, saya ini sudah ngaji, saya sudah pintar. Nah itu kamu masuk ambil setan tidak bakal, ya akhi, setan tidak bakal selesai sama kita sampai kita dicabut nyawanya, tidak bakal selesai. Kalau kita dilihat istiqomah sama setan, setan berusaha katakan bahwasanya kamu ini sudah masya Allah. Dalam hati masuk, saya ini istiqomah terus di masjid ya. Saya ini ngaji us enak, apalagi dan lain-lain. Sehingga sebagaimana kata Nabi SAW beberapa hadisnya, kalau kita punya amal terus amal tersebut kena ujub, kena riya, penyakit-penyakit hati, itu gugur amal itu tadi. Terus kayak gini, amalnya itu gugur, apa yang mau kita masukkan atau kita kasihkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi bilang kayak gini, ngajari bahwasanya kita ini kalau dalam keadaan taat jangan
Ya, jangan terus merasa sudah cukup. Allah Ta'ala nyebut di beberapa ayat, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Beberapa ayat Allah sebutkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nabluukum, kata Allah SWT, kami memberikan kalian semua cobaan bisyarri, dengan keburukan. Ya, kalau cobaan keburukan jelas sudah. Ya, dikasih penyakit, dikasih apa dan lain-lain. Itu cobaan keburukan jelas kan. Lah, bisyarri wal khair, kata Allah Ta'ala, bisyar wal khair. Kita dicoba dengan hal yang buruk wal khair, dan cobaan yang baik. Cobaan yang baik ya itu tadi, kita sudah dikasih iman, dikasih istiqomah, dikasih ilmu dan lain-lain, cuma kita tidak bisa selamat dari cobaan tersebut dengan kena penyakit-penyakit ini tadi, tidak selamat. Nasallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Juga ada, kata Nabi SAW, orang yang dimana mereka semasa hidupnya beramal amalnya penduduk neraka, maksiat, taat mandat dan lain-lain. Tiba-tiba di akhir masa hidupnya dia beramal seperti amalnya ahli surga dan masuk ke surga. Juga dari hadis ini kita bisa pahami bahwasanya Nabi ingin mengajarkan apa sih? Ya, kita tidak boleh memastikan seseorang ini sebagai ini penduduk neraka sebelum dia tutup usianya. Meskipun dia sudah tutup usianya, itu bukan urusan kita. Ya, kalau kita katakan dari kita hidup sampai kita meninggal, kita tidak pernah melaknat iblis sama sekali. Kita tidak pernah bilang iblis ini kurang ajar, biadab. Kita tidak ditanya sama Allah Ta'ala. Ya, kamu kenapa semasa hidup tidak melaknat? Tidak ditanya sama Allah Ta'ala. Tidak ditanya, iblis itu makhluk laknat, tidak perlu. Apalagi kalau kita sampai melaknat manusia, bilang manusia itu gini, ini ahli neraka, Allah. Ya, tambah tidak karu-karuan. Hadis ini mengatakan bahwasanya sebagian dari umatku, mereka itu semasa hidupnya beramal seperti amal-amalnya ahli neraka. Setelah itu tiba-tiba di akhir masa hidupnya dia beramal seperti amalnya ahli surga, terus masuk surga. Nah, dengan hadis ini kita tahu bahwasanya kalau kita melihat saudara kita muslim, ya, maksiat dan lain-lain, kalau kita bisa ajak ke kebaikan, diajak. Kalau enggak, ya kita doakan, selesai. Ya Rabb, kasih dia hidayah. Ya Rabb, mudah-mudahan dia kembali ke jalan dan lain-lain. Dan sebagai orang yang bermaksiat, bukan berarti ketika melihat hadis ini terus dia ngerasa maksudnya, oh nanti berarti karena mungkin ada kesempatan moro-moro sembahyang ngaji meninggal bergusur-gusur. Nah, ya, itu termasuk orang-orang yang merasa aman daripada tipu dayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama membagi orang yang bermaksiat itu dibagi dua. Orang yang bermaksiat itu dibagi dua. Pertama, dia melakukan kemaksiatan karena sebab kebodohan, atau dia tidak kuat hawa nafsunya, atau dia ya itu tadi dengan hal-hal tabiatnya dia. Yang kedua, dia melakukan maksiat jihar. Jihar itu kayak seakan-akan nantang Allah Ta'ala. Ya, kayak seakan-akan dia tidak ngurus sama syariat. Dia tidak mau tahu dengan perintahnya Allah. Dia tidak mau tahu dengan larangannya Allah. Yang bagian pertama itu masih bisa masuk di ayat wa'afauna an katsir, kita bakal mengampuni dari banyak daripada umat. Sedangkan bagian kedua yang dia melakukan kemaksiatan jihad seakan-akan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa masuk ayat tsumma kana aqibatul ladina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah, yang artinya nanti akibat daripada orang yang asa'u su'a melakukan kemaksiatan dengan jihad terang-terangan, dia bakal kadzdzabu bi ayatillah, menganggap bahwasanya ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kadzdzab, bohong. Ketika sudah anggap tersebut, nasallahu alaihi wasallam, dia berarti sudah keluar dari agama Islam. Nah, kita tahu sekarang kita termasuk bagian pertama atau bagian kedua. Dari hadis ini kita bisa pahami, kita bisa mikir bahwasanya kayak gimana kita harus jalani hidup ini, kayak gimana kita melihat orang yang bermaksiat, ya. Bukan melihat orang maksiat itu dilokno, digibahi, habis ajur, teknis. Ya.
tambah dosa. Tambah hati ini tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor. Nasallallahu alaihi wasallam. Apalagi malam ini termasuk masuk ke bulan Syahrul Rajab ya. Syahrul Rajab yang dimana dikatakan bahwasanya Syahrul Rajab adalah Syahrul Istighfar, Syahrul Sya'ban, Syahrul Shalah ala Nabi, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Rajab Syahrul Istighfar, Syahrul Shalah ala Nabi, Ramadan Syahrul Quran. Makanya kata sebagian Al-Imam Ghazali kalau tidak salah mengatakan bahwasanya orang itu kalau mau memulai jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau maslak mau jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus dia mulai, dia harus inabah min kulli dzanab. Dia harus tobat dari semua dosa yang dia dilakukan. Ini dosa A, B, C, D, E, F, G. Harus semua diselesaikan, istighfar banyak. Makanya masuk Syahrul Rajab ini dikatakan Syahrul Istighfar, persiapan. Nanti masuk Syahrul Sya'ban, Syahrul Shalah ala Nabi, kita masuk Ramadan sudah siap untuk ibadah, sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perasaan ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali mengatakan bahwasanya Syahrul Rajab Syahrullah, Syahrul Sya'ban Syahrul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Ramadan Syahrul ummati. Syahrul Rajab ini juga termasuk Asyurul Hurum, termasuk daripada bulan-bulan haram. Yang dimana bulan haram ini bahkan kufar Quraisy, bahkan kufar Quraisy hormat kepada bulan-bulan haram ini. Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Hormatnya kayak gimana? Mereka kalau masuk bulan-bulan haram tidak mau perang, tidak mau kisruh, tidak mau ada cekcok, karena ini sudah masuk bulan haram. Jadi sebagai umat muslim yang dimana umat kafir aja, kafir Quraisy. Kalau kafir zaman sekarang sudah beda. Kafir Quraisy pas zamannya Nabi, mereka kalau mau perang di bulan haram ditunda dulu. Bulan haram tidak boleh perang, bulan haram tidak boleh cekcok, bulan haram tidak boleh itu. Nah kita ini besok ini masuk bulan haram, dan salah satu kata Nabi SAW ada khamsul layali, ada 5 malam yang dimana doa ini tidak ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya awal Lailah, malam pertama di bulan Rajab. Ya malam ini kan, malam ini malam pertama di bulan Rajab, bukan malam tahun baru. Tahun baru ini sana wae, sekarang melok tahun baru Hijriah, tahun baru. Ini Syahrul Lailatul Haram yang dimana kata Nabi SAW, doa itu tidak ditolak. Doa itu tidak ditolak. Ya sebagai dimanfaatkan kita sholat witir dan lain-lain. Allah Ta'ala menyebutkan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah mengatakan bahwasanya jumlah bulan di Allah Ta'ala itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 bulan yang haram, 4 bulan haram. Kenapa kalau dinamakan haram? Haramul Makkah, takbiratul ihram, maksudnya itu muhtaram, lebih dihormati. Paham ya? Lebih dihormati, bukan haram, beda. Kalau haram itu ada alif, anda ini haram, pendek. Muhtaram, muhtaram, dihormati, bulan haram. Dan lain-lain. Makkatul Haramul Makkah, Masjidil Haram, maksudnya masjid yang dihormati, bukan haram itu sudah beda. Ya mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai taufik ila akhiril hayat, dikurangi husnul khatimah, pada turun umur fi khair wa lafzin wa afiyah. Berapa menit? Oh iya. Ya di ayat itu tadi disebutkan apa namanya? Minha arba'atul hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah menyebutkan la tadlimu fihinna anfusakum. Ini penting salah satunya. Allah mengatakan bahwasanya la tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu berbuat zalim, janganlah kamu berbuat dosa. Fihinna di bulan 4 ini tadi. Oh, berarti selain bulan 4 ini boleh buat dosa. Enggak. Di Al-Quran itu ada namanya mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah.
Mafhum muwafaqah maksudnya yang yuwafiq bihadzal makna, yang sesuai dengan maknanya. Kalau kita katakan janganlah kamu berbuat zalim di 4 bulan itu, mafhumnya yang bisa kita pahami selain bulan itu boleh kan? Itu yang dimaksud dengan mafhum muwafaqah. Adapun mafhum mukhalafah ay yukhalif makna, tidak sesuai dengan maknanya. Kalau maknanya tadi tidak boleh berbuat zalim di 4 bulan ini tadi, ayat ini mafhum mukhalafah ay yukhalif bihadzal makna. Maknanya ya selain bulan ini kita tetap tidak boleh berbuat zalim. Cuma di bulan ini kita lebih ditekankan sama Allah Subhanahu wa taala jangan berbuat zalim. Contohnya lagi mafhum itu contohnya mafhum mukhalafah. Contohnya mafhum mukhalafah lain ayat fala taqul lahum uffin. Fala taqul lahum uffin. Janganlah kamu katakan kepada kedua orang tuamu uffin atau kan kalimat sepele kan? Oh maksudnya yang lain-lain boleh? Enggak. Yang lain justru lebih parah. Yang lain justru lebih parah dari hal tersebut. Nah itu yang dimaksud dari fala tadlimu fi anfusakum. Baik. Di sini disebutkan oleh Syahul Kitab, bukan ba'dhum ala asbab al-muqtadiyah li su'il khatimah. Ada sebab-sebab yang membuat orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ada 4. Yang pertama at-tahawun bis shalah, yang dia itu ngeremehkan kepada sholat. Ya. Ngeremehkan itu ya ditunda-tunda, digampang-gampangkan. Apalagi kalau meninggal nasallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita terlewatkan sholat satupun. Ya. Kalau emang sudah pernah ada sholat yang terlewat, wajib diqadha. Wajib diqadha. Kalau misal dia ninggalkannya tanpa udzur, bahkan kata sebagian ulama ahli fikih, dia harus meluangkan semua waktunya untuk qadha semua sholat yang dia sudah tinggalkan. Dia pernah tidak sholat setahun tanpa udzur. Tanpa ada udzur sholat cuma 2, tidur sama lupa. Tidurnya harus sebelum waktu. Kalau kuliah tafsir fi kitab al-fiqh. Kalau dia punya tanggungan sholat, secara sengaja dia tinggalkan, dia harus meluangkan semua waktunya. Dia tidak boleh mengerjakan hal-hal yang lain kecuali sholat, kecuali hal-hal darurat seperti makan, seperti qada'il hajah. Ya, itu termasuk sebab su'ul khatimah, tahawun bis shalah, ngeremehkan sholat. Wasyurbil khamr, dan meminum minuman keras. Wa adzal muslimin, dan menyakiti sesama muslim. Pernah Anda katakan 2 minggu kemarin mungkin, umat muslim zaman sekarang yang harusnya kita ini mengikut ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya ini kita harus ingat, kita harus punya pikiran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, Allah taala mengatakan dalam firman-Nya, orang muslim itu, orang yang beriman, asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu sama orang kafir itu keras. Ya, sama orang kafir itu keras. Akan tapi sama umat muslim ruhama'u bainahum, saling mencintai satu sama lain. Banyak zaman sekarang sudah kalau melihat orang muslim itu salah titik, muskil itu diserang, kok sudah dihabiskan. Padahal sesama umat muslim, yang dimana kalau kita ikut, nah ini tadi, kalau tidak ada syariah ini tadi, kita tidak ngerti syariahnya kayak gimana. Kita cepat benci, cepat tak suka, cepat ngilokno, cepat caci maki. Ya, yang dimana harusnya kita mengikut ayat ruhama bainahum, saling rahmat, muslim satu sama lain. Yang dimana zaman sekarang kalau kita melihat muslim lain salah itu kayak cepat nyerang, cepat nyalahkan, nanti orang sesat, ini tidak benar dan lain-lain. Yang harusnya merangkul, saling sikat satu sama lain. Sedangkan sama orang kafir, yang kata Allah Taala asyidda walal kufar, harusnya mereka syadid, keras kepada orang kafir, mereka justru gampang toleran. Oh ini orang kafir toleransi. Cuma sama saudara muslim susah buat toleransi, susah buat ngertiin, susah buat memahami satu sama lain. Sama orang kafir kan tidak apa-apa toleransi. Tidak gitu. Yang diajarkan Nabi SAW tidak apa-apa kayak gitu.
Apa ayatnya? Wa dzkuru id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sebab turun ayat ini ada dua kelompok, kaum Aus wal Khazraj. Dua kelompok ini sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya permusuhan selama 120 tahun. Disebutkan di tafsir ayat ini, 120 tahun mereka punya musuhan. Dua kelompok, Al-Aus wal Khazraj. Al-Muhim setelah datangnya Nabi, dikumpulkan dua kelompok ini sama-sama masuk Islam. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kamu dengan nikmatnya iman itu jadilah mereka berdua yang sebelumnya itu tukaran selama 120 tahun. Karena nikmatnya Islam, mereka satu sama lain damai. Satu sama lain saling cinta. Satu sama lain saling mahabbah. Kita setiap Jumat kita dengar Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Apa artinya? Rabbana la taj'al fi qulubina. Jangan kamu jadikan ya Allah, jangan jadikan di hati kami apa? Ghillan, rasa benci, rasa hasud, rasa dengki. Buat siapa? Lil ladzina amanu. Buat orang yang beriman. Ya. Buat orang-orang yang beriman, jangan sampai kita dikasih rasa benci. Ojo ngeliat orang muslim titik salah, tidak suka, benci. Jangan. Ya, ada Al-Habib Al-Habsyi, kalau kita ngelihat satu orang mukmin, kita harus melihat dalam hatinya ada nurul iman, ada cahaya bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngaku bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dia ngaku bahwasanya Nabi SAW adalah nabinya. Kita punya kiblat yang sama, kita punya kitab yang sama, kita punya agama yang sama. Kenapa kok harus saling serang satu sama lain? Harusnya satu sama lain saling ngobrol, satu sama lain saling cinta, satu sama lain saling mahabbah, sehingga kita masuk surga itu dalam keadaan cinta satu sama lain. Al-Fakir juga sering menyebutkan ada ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ikhwanan la sur mutagabilin. Sebelum masuk surga nanti itu, Al-Fakir sering menyebutkan sebelum masuk surga, umat itu di depan pintu surga, mereka punya hati itu daripada sifat dengki, sifat iri, sifat benci dicabut, diangkat dulu, baru dimasukkan ke surga. Kalau tidak bakal kisruh, ada yang di atas nikmatnya lebih banyak, dia bakal benci, bakal iri. Nah, sebelum masuk surga, diangkat dulu sifat-sifat ini tadi, bencinya diangkat, irinya diangkat, dengkinya diangkat. Karena sebagian ahli tafsir dari ayat ini kita bisa pahami, ada sebagian orang dia belum masuk surga, hidupnya masih di dunia. Kan tapi dia bisa mengangkat dari hatinya sifat benci, sifat iri, sifat dengki. Dia seakan-akan sudah hidup di surga. Hidup di surga tidak ada rasa benci, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci. Satu sama lain saling ala sururin mutagabilin, yang mereka atas surur dan kebahagiaan mutagabilin. Bertemu satu sama lain itu saling bahagia, saling senang. Jadi kita orang kalau misalnya ada penyakit hati, jangan dibiarkan. Kalau kita tidak suka, jangan dibiarkan. Kalau kita benci, jangan dibiarkan, dilawan. Kadang-kadang tabiat, kadang-kadang fitrahnya manusia melihat sesuatu yang dia tidak suka, fitrah. Akan tapi semua itu kembalikan kepada apa? Syariat. Bukan dikembalikan kepada fitrahnya, bukan dikembalikan kepada tabiatnya, bukan dikembalikan kepada akal-akalannya. Tidak ada. Tidak semua sesuatu itu harus masuk akal. Kita orang ini punya agama Islam. Apa artinya Islam? Islam al-istislam wal inqiyad. Islam kita pasrah. Inqiyad kita menyerahkan. Itu yang maksud Islam. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada ghaib, urusan ghaib. Bisa masuk akal, tidak bisa masuk akal. Nah itu tadi. Kalau kita mau masukkan segala sesuatu ke akal kita, kadang tidak bisa. Kita ini orang muslim, yang artinya al-istislam, kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang dengan akal bisa benci, dengan akal bisa tidak suka. Cuma kita punya akal harus dikontrol dengan apa tadi? Syariat ini tadi. Dengan syariat ini harus dikontrol. Kalau tidak mau dikontrol syariat, tapi bisa ngawang jalan, ya. Ngawang, tidak tenang semua hidup ini, tidak tenang semua hidup ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikasih taufiknya sehingga bisa mengamalkan dengan apa yang kita katakan di zahir kita dan di batin kita, dan dikasih panjang umur fi khairin wa lutfin wa afiyah ala hadini wa qulatin salihah jami'ah syamilah wa ala man wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam usahibul maqam Sayyid Ahmad rahmatullah sunan ampel anallahu yusbir rahmat maghfirah wa yuskin jurban wa jil qabla wa rahman min al-jinnah wa yaghfir dhunubana wa yastur 'uyubana
على أحدنا وكل صالح جامع شامل إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.